Makanya saya sampaikan ke teman-teman bagi yang pengusaha reptil, mohon kelengkapan dokumen ekspor lebih baik secepatnya diurus karena pemerintahan sekarang mempermudah semua. Kalau di Eropa itu kalau orang bilang cewek itu seksi, kulit ular itu seksi. Ceweknya seksi apa kulit ularnya yang seksi? Kulit ularnya tidak seksi. Podcast Karantina dan Pasar. Berjumpa lagi di Podstar, podcast Karantina dan Pasar. Pandemi 1 tahun lebih sudah kita jalani bersama. Banyak hal yang harus kita jaga untuk meminimalkan risiko yang ada. Seluruh bangsa di dunia merasakan melemahnya ekonomi akibat pandemi ini. Di tengah melemahnya ekonomi ini, masih banyak pejuang-pejuang ekspor, pejuang-pejuang devisa negara tetap bersemangat untuk berkarya dan berproduksi bersama karyawan. Salah satunya adalah eksportir dari Bali. Nah, langsung bersama Bapak Pras. Selamat datang Pak Pras di Karantina dan Pasar. Terima kasih. Baru pertama kali ke kantor kami? Ya. Sudah pernah? Sudah Pernah. Nah, Bapak Pras ini adalah salah satu eksportir kulit ular. Jadi beliau mengekspor selain bahannya juga sudah mengekspor yang jadi ke, boleh nanya Pak? Ya. Ke negara mana? Kalau saya ekspor itu ke Paris, Sudah ke Paris, Amerika, Rusia, ke Korea. Korea juga. Nah, ini kegiatan ekspor yang Bapak dalam ini dari tahun kapan Pak? Kalau izin ekspor kita itu keluar tahun 2018. 2018. Kita mendapatkan kuota ekspor dimulai Januari 2019 sampai sekarang. Nah, untuk ekspor kulit ular ini kan lumayan sulit ya Pak. Maksudnya mendapatkan kulit ular ini dari mana sih Pak? Kalau kita mendapatkan ya kita dari perusahaan pesimis, mereka yang punya izin tangkap alam, Ya. dari Kalimantan, Sumatera, Aceh. Seperti itu ya. Ya kami tahu ini kan bisnis legal Bapak, nah, karena di mana Bapak mau mengekspor itu sudah memenuhi persyaratan yang salah satunya dari karantina persyaratkan untuk mencantumkan SAKS LN seperti itu kan. Mendapatkan dari Kalimantan ini dalam bentuk masih segar. Masih segar. Jadi pipa ini kita dapat dari perusahaan resmi yang mempunyai izin tangkap alam, biasanya dari Kalimantan, Aceh dan Sumatera. Ini pipa yang harus dipotong. Setelah dipotong, kalau bisa dipotong segini besar lumayan. Nah, ini umur berapa biasanya Pak? Ini umur sekitar 3 tahun. 3 tahun sudah sebesar ini. Jadi ini jenisnya purtus, pipa purtus. Jadi setelah dipotong, mereka ambil dagingnya. Biasanya dagingnya diekspor ke Jepang juga. Sudah ada permintaan dari. Dan mereka akan tenang di papan kayu, dipaku di sini dan di sini. Oh, ini dikeringkan dikeringkan dengan sinar matahari. Sinar matahari. Nah, setelah kering, maka mereka akan kirim ke perusahaan kita beserta sate. Oh, seperti itu. Ini dalam seperti ini ya. Ini masih mentah. Masih mentah seperti itu. Pak, kalau dalam bentuk mentah seperti ini untuk jadi diekspor itu ada prosesnya. Ya, proses. Itu berapa lama? Jadi untuk bisnis pipa memang untuk kita semua ketahui dan bisnis ini lama prosesnya. Jadi perjalanan contoh dari sini Kalimantan itu 10 hari. Jadi kalau Bapak sudah ada pesanan dari beberapa negara, Bapak harus continue minta ke mereka seperti itu. Setelah ini 10 hari kita proses menjadi crusting, menjadi putih itu sekitar 15 hari. Setelah 15 hari baru pewarnaan sekitar 1 minggu. 1 minggu ya, pewarnaan. Berarti
kita sudah bilang waktu berapa lama. Setelah itu baru kita sudah finishing, kita membuat produk, mulai penjahitan. Kan yang lebih banyak itu peminatnya yang belum jadi atau sudah jadi? Sudah jadi. Sudah jadi. Rata-rata Oh, seperti itu. Terus sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Ya, Yang sudah diwarnai. kalau ini sudah pewarnaan seperti ini. Jadi ini sudah proses casting, sudah proses pewarnaan, jadinya seperti ini. Kalau ini jenis kualitas ekspor, dia jenis piton rubber. Jadi berbeda-beda yang rubber dan tidak. Biasanya yang dinikmatin itu untuk jenis rubber. Lebih mahal jadinya. Dia lebih mahal. Ada ini khusus nggak? Apa namanya, proses khusus nggak? Ada. Jadi gini, kalau pemrosesannya tidak sempurna, kendalanya itu dia akan cepat pudar warna. Contohnya sudah menjadi produk tas, lagi disimpan di toko di sana di Eropa 1 bulan atau 2 Tidak langsung bulan, laku warnanya berubah. Oh, Itu melalui proses yang tidak sempurna. tidak sempurna. Terus Pak, ini kan yang belum jadi produk Ya, ya, belum seperti jadi itu. produk. Tadi ada proses pewarnaan dan apa seperti itu. Pak, kalau sekali ekspor kan lumayan banyak Pak. Iya. Itu penangkapannya itu apa ya? Kan sudah ada perusahaan tangkap ya seperti itu ya. Ini semacam berlebihan di alam, sama atau gimana Pak? Ini sebenarnya bisa dibilang kalau menurut saya pribadi ya, itu hama. Karena kalau populasinya terlalu banyak terus tidak ditangkap, dia akan mengganggu masyarakat. Iya, pastinya. Karena kita kan tahu ya produksi ular ini ya, saya baca satu ular ini mampu menghasilkan telur 10 sampai 100. Betul. Itu baru satu ular, belum ular yang lain-lainnya. Mungkin dengan di Kalimantan atau di pulau-pulau lain dengan adanya perambahan hutan menjadi kebun sawit, Iya. terus di sana ada makanan ular, menjadikan ular ini mampu berkembang biak secara berlebihan, Iya. menjadi hama seperti itu. Iya. Terus ada perusahaan yang mendapatkan izin tangkap, nah mengambil ini, terus Pak yang mengolahnya Iya. untuk diekspor. Pak, kalau diekspor itu ada kontraknya nggak? Kenapa? Ke negara itu berapa lama kontraknya ke negara ini seperti itu? Tergantung. Ada customer yang memiliki kontrak. Oh, seperti Karena itu. dengan adanya kontrak, mereka ada jaminan ketepatan waktu, Iya. kejaminan adanya material, Iya. ada jaminan kuota ekspor. Oh, seperti itu. Tapi kalau mereka yang tidak berkontrak dengan kita, itu ya tergantung kuota yang kita punya. Oh. Walaupun mereka order banyak, terus kuota ekspor kita habis ya kita tidak Tidak bisa. bisa melayani. Nah, tapi kalau mereka sudah kontrak, Kita tahu ya, tahu. berarti mereka punya prioritas. Iya. Yang selama ini Bapak layani ke negara Rusia, Iya, Rusia, Paris, Paris. seperti itu, Mereka punya kontrak. punya kontrak sama Bapak. Boleh tahu nggak kontraknya? Kontraknya 5 tahun. Mereka berani kontrak seperti itu, berarti Bapak sudah berani menjaminkan suatu kualitas seperti itu. Selain menjaminkan kualitas, pasti ketepatan waktu. Kecepatan waktu. Terus adanya jaminan kita mempunyai kuota ekspor. Ekspor. Sekarang logikanya ada permintaan, bisa membuat produk, kuota ekspornya nggak ada. Nggak ada. Terus filmnya barang itu bisa terbit. Bisa iya. Makanya saya sampaikan ke teman-teman bagi yang berusaha reptil, mohon kelengkapan dokumen ekspor lebih baik secepatnya diurus. Karena pemerintahan sekarang mempermudah semuanya dipermudah. Kalau di karantina gimana Pak? Kalau karantina alhamdulillah nggak ada hambatan. Nggak ada selama Nggak ini. ada. Karena kan prosedurnya sudah kita lakukan. Sebenarnya di karantina itu persyaratan kalau sudah dipenuhi gitu kan, kita cuma tinggal rilis sertifikat untuk mengantar barang tersebut. Terus kontrak sudah mungkin beberapa negara ya sudah. Ada nggak negara-negara baru lagi, pasar baru lagi yang meminta barang sama? Banyak sih sebenarnya. Ya. Kayak kemarin tadi malam saya sudah dapat informasi dari Korea. Terus ada customer baru juga dari Amerika. Tapi kita menolak. Kenapa? Karena keterbatasan kuota kita. Jadi kuota kita sudah habis. Kuota itu per tahun? Ya, Per tahun. Per tahun, Tapi ya. dibagi menjadi 2 antara bulan Januari dan Oh, pakai semester? ya. Oh gitu. Apabila kita habis di akhir tahun, Di akhir tahun? maka kita berikutnya akan ditambahin 20%.
100%. Oh gitu, jadi tergantung berapa penyerapan kuota Ya. Bapak, dilihat penyerapannya 100%, Ya. nanti ditambahkan lagi. Tapi kalau nggak mampu menyerap Kalau- kuota itu, Maka akan dikurangi 20%. besok ke tahun depannya Ya. lagi seperti itu. Selama ini kuotanya gimana? Terserah. Kalau alhamdulillah kita selalu kurang. Oh selalu kurang. Kurang. Jadi nanti ke arah ke depannya itu Bapak kalau kurang kan akan ditambahkan. Iya. Otomatis pasar-pasar baru itu bisa dibentuk. Gini, jadi kita memang banyak kendala. Kendalanya gini, biasanya customer itu kan di saat kontrak, dia kontraknya plus dengan jaminan tersedianya kuota ekspor. Sementara perusahaan saya di Baliton itu cukup untuk menangani satu perusahaan. Makanya di tahun ini 2021 ini kita membuat perusahaan baru. Ada perusahaan baru. Namanya CP Baribay. Baribay itu Ya, CP. CP. Nah ini bergerak apa nih? Sama, berarti ini akan dikontrak sama perusahaan di Rusia. Beda negara. Beda. Oh, seperti itu. Karena Yang di Baribay ini yang sudah jadi apa belum jadi? yang di Baribay jadi dan tidak jadi. Oh gitu sama dengan Sama. Baribay. Cuma negaranya yang berbeda. Beda. Oke. Jadi saya juga tidak mau membohongi customer. Membohongi bagaimana? Di saat kontrak kita, namanya example ya, perusahaan Paris sudah berkontrak ke kita 10.000 per tahun. Saya berbohong, yang 1.000 saya jual ke perusahaan lain. No. Otomatis kan saya mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Berat Solusinya loh itu kalau dari dunia akhirat kan ya. untuk saya membuat perusahaan baru dengan komponasi baru. Berarti yang Ude Baliton ini untuk perusahaan Paris, Oh, iya. nanti yang sudah Baribay untuk Ini perusahaan strategi kuota ya. Rusia. Memang harus seperti itu karena saya pemimpin dunia. Saya tidak mau. Nah, pandemi ini untuk masalah ekspor kita Iya. lancar. Ya. Karyawan gimana Mas nasibnya? Alhamdulillah karyawan THR tercukupin semua. Tidak ada pengurangan kan? Selama tidak ada pengurangan. Dan untuk total karyawan kita untuk menyamakan pewarnaan 7 orang. Semuanya Pak? Berapa? Kalau untuk Saya ingin semuanya. ya kan saya harus Iya. satu-satu Terperinci banget setiap mana ya Pak? karena biar tidak ada salah paham. Oke baik. Jadi untuk jahit itu sekitar 100 orang. Jahitnya aja. Terus untuk casting karena memang Baliton ini belum punya penyamakan casting. Kita masih bermitra dengan perusahaan lain. Jadi sekitar mempekerjakan orang 30 orang. Tapi untuk tahun 2021 ini dengan penambahan Baliton tahun ini sudah bisa membeli satu aset tanah seluas 16 itu berapa are, Pak? 16 are Ya. itu untuk pembuatan produksi casting sendiri. Oh, Jadi untuk selama ini casting itu masih kita kemitraan dengan perusahaan. seperti itu. Jadi baru beberapa yang Bapak ambil di pewarnaan ya. Ya, jadi Karena dari kalau- awal sampai kalau pewarnaan semua dibagi. Kalau pewarnaan, tapi pembuatan nanti casting rencananya di Nah. tahun ke depan untuk tahun 2021 mungkin di bulan 8 kita sudah mandiri dari membuat casting sampai pewarnaan. semuanya. Jadi Bapak dengan begitu Ya, bisa benar-benar menjamin kualitas Ya. karena Bapak kan bukan proses ya, betul. Karena kendalanya di saat kita kemitraan pembuatan castingnya bagus, warnanya putih bagus, tapi di saat pewarnaan itu akan terjadi belang-belang. kenapa? Kesalahannya itu biasanya di saat mereka mengaduk chrome-nya itu tidak rata. Oh seperti itu. Terus kadang sisiknya rusak karena mereka tidak mengontrol ada di pengapurannya. Tadinya kualitas 1 menjadi kualitas 3. Ternyata ekspor kulit ulat ini rumit juga ya. Iya. Perlu ketelitian ya. Betul. Selama ini ada komplain nggak dari luar? Banyak. Banyak Iya. komplain. Tapi dengan komplain itu Bapak Ya, jadi lebih menyempurnakan Iya. produk ya. Betul. Seperti itu. komplain itu banyak pasti. Tidak ada orang usaha itu enak tidak. Tidak ada. Jadi semua jadi pengusaha ya. Pegawai negeri kayak kami jadi pengusaha ya. Itu belum kita modalnya pasti banyak seperti kan ya Pak ya. Terus komplain nggak ada pasti untuk penyempurnaan produk seperti itu. Yang ini sudah jadi. Ya, Jadi sudah jadi. Peminatnya banyak. Iya. Jadi untuk sandal-sandal ini atau tas itu yang masih muda mereka nggak? Atau Bapak sendiri yang berkreasi? Biasanya kalau model bisa dari sana. Hmm. Terus bisa kita mengajukan. Gitu. Karena gini, sebenarnya bentuk tas ini untuk Mbak ketahui ya, karena Mbak kan seorang cewek.
Dan produk yang kita bikin itu 97% untuk wanita. Oh, seperti itu. Karena memang wanita yang lebih suka ganti-ganti jenis produk, jenis produk. Iya. Tas sampai kapanpun jenisnya seperti itu sebenarnya. Cuma contohnya yang membedakan apa Pak? Tas ada punya contoh yang kita kenal, ya kan? Jenisnya seperti itu. Paling dimodifikasi sedikit di sana, di sini, apa penambahan material, kombinasi, atau piton, atau apa, piton kombinasi sapi atau kain suede, itu seperti itu. Semua sama dari. Tadi ada kulit sapi, Bapak ada kulit sapi juga? Iya, untuk kombinasi. Untuk kombinasi. Oh, seperti itu. Jadi tidak murni semua kulit ular. Tidak. Karena dengan kombinasi. Tapi peminatnya yang lebih banyak kulit ular atau kulit sapi? Kulit ular. Kulit ular. Ya? Jadi kalau di Eropa itu kalau orang bilang cewek itu seksi, kulit ular itu seksi. Ceweknya seksi apa kulit ularnya yang seksi? Kulit ularnya kulit seksi. Oh gitu. Karena apa? Bangsa pasar Eropa itu untuk piton itu bagus. Contohnya nih, kalau piton itu kan yang masih boleh ekspor, kalau saya tidak salah Indonesia, Vietnam, Thailand. Itu mungkin melihat dari populasi ya. Kita kan sementara kalau sapi dan sapi domba itu banyak negara yang membuat gitu. dan melimpah bahan bakunya. Kalau piton ini kan memang dia hidupnya di hutan tropis, jadi mereka berkembang biak bisa, makanya Indonesia nggak bisa kan untuk ekspor seperti itu kan. Ya. Ada nggak tips bagaimana Bapak bisa tetap bertahan di masa pandemi? Sebenarnya ini suatu rahasia perusahaan. Nggak bisa? Ya bisa. Oh bisa. Karena saya berbagi. Iya. Pertama itu ya sudah saya sebutkan dari awal, ketepatan waktu, terus tersedianya bahan baku, terus tersedianya kuota ekspor. Selain itu bahan baku. Bahan baku bagaimana? Untuk proses yang bagus harus sempurna. Sempurnanya bagaimana? Di saat ditaruh di dalam toko di Eropa sana, jangan sampai baru 2 bulan, 3 bulan warna berubah. Paling enggak minimal 5 tahun berubah. Karena kita menjual produk ini jaminan seumur hidup. Itulah salah satu kelebihan kita. Jaminan. Pernah berarti dibalikkan? Pernah, sering. Dan kadang kita karena kita cengkel, nggak kita servis. Kita bikin baru, kita kasihkan lagi. Kita nggak bilang kalau itu kita bikinkan baru. Seperti itu. Jadi karena bagaimana? Kadang cuma warna berubah sudah dipakai bertahun-tahun ya wajar berubah. Tapi kalau di servis lagi harganya lebih mahal atau sama? Kita nggak pernah nyervis sih, rata-rata kita bikin pulang, kita kirim pulang. Kita nggak bilang-bilang kalau ini diservis. Makanya customer senangnya kok barang kita jadi bagus lagi, padahal kita dari barang-barang. Seperti itu. Karena memang kita menjualnya untuk jaminan seumur hidup selama perusahaan kita masih berjalan. Itulah kelebihan kita dan jaminan warna tidak berubah. Harga bersaing. Kalau harga kita bersaing, memang kita sama perusahaan-perusahaan yang ada di Bali itu selisih sampai 50%. Kita tidak masuk profit banyak. Saya udah masih internet di sana. Pasar banyak yang minta. Ada kemungkinan nggak bahan baku yang diinginkan yang didapat dari Kalimantan atau itu habis? Kalau kemungkinan habis itu tergantung nanti kan penelitian dari kita ngikutin regulasi yang ada. Kalau suatu saat memang piton itu tidak boleh diekspor dari tangkap alam, harus ada rencana penangkaran. Dari penangkaran kita ikutin aturan yang ada. Tapi selama ini dari tangkap alam itu sudah mencukupi ekspor. Tadi jadi saya bisa menyimpulkan tangkap alam, terus hama berubah jadi devisa seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak. Baik, cukup singkat, tapi apa yang kita tangkap adalah hama menjadi devisa seperti itu. Di mana ada orang kreatif bisa dan mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu anugerah yang sangat luar biasa dan untuk kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih, sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Siap.